pengolahan sinyal digital. Kita masuk ke topik berikutnya tentang window method. Jadi ini adalah lanjutan dari Fourier transform design, ya, tapi dengan menggunakan metode menambahkan window method, ya. Di perancangan dengan menggunakan metode pendekatan Fourier transform, kita lihat bahwa perancangan ini dilakukan dengan pendekatan menggunakan ideal filter, ya. Nah, ini contohnya yang disajikan di bab sebelumnya, pendekatan untuk merancang low pass filter, di mana di sini ideal low pass filter ini menggunakan frekuensi cut off omega c, ya, di sini, di mana H E J omega itu akan bernilai 1 untuk nilai mutlak lebih besar dari 0, lebih kecil dari omega c. Sementara di luar itu dia akan bernilai 0. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, impulse respon dari ideal filter itu diperoleh dengan Fourier transform. Jadi di sini Hn sama dengan 1/2pi integral min pi sampai pi H E J omega kali E J omega delta omega. Jadi di sini dikatakan bahwa nilai n itu untuk min tak berhingga sampai tak berhingga. Nah, tapi dalam pelaksanaannya, dalam perhitungannya, kita menggunakan nilai n itu tertentu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini ada contoh, ya. Di contoh di sini di mana kita katakan dia menggunakan 5 tab filter, ya. Filter ada 5 tab, contoh, ya, 5 tab dan 17 tab, ya. Jadi dengan nilai terbatas, ya, yang terbatas di sini kita lihat di mana nilai cut off frekuensinya itu adalah 2000 Hz atau 2 kHz. Dan cut off frekuensinya itu uppernya adalah 2,4, ya, 2,4 MHz. Nah, jadi kita lihat di sini sampling rate-nya adalah 8 kHz. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita hitung berdasarkan nilai Excel, ya, di sini untuk lower cut off-nya itu adalah 2000 ini. Kemudian upper cut off-nya atau FH itu 2400. Nah, di sini frekuensi samplingnya adalah 8 kHz, ya. Nah, bisa kita hitung di sini normalized cut off frekuensinya, ya. Jadi di sini dengan rumus ini, ya, omega L itu sama dengan 2pi FL per Fs, ya, di sini omega L 2pi pi FL dibagi Fs, ya. Jadi di sini kita lihat hasilnya itu 1,57 radian dan omega H itu 1,8 radian, ya. Jadi ini 1,5 mendekati 1,6, ini mendekati 1,9. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya ini 1,5, ya, 5 sekitar di sini cut off-nya. Ini perhatikan cut off-nya. Nah, kemudian cut off height-nya di 1,88 atau 1,9, ada di sekitaran ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini magnitude responnya dalam dB, ini magnitude respon tanpa dB, ya, bukan dB. Nah, kita lihat di sini, ketika tab
yang biru itu adalah 5 tab ya, yang biru kita lihat 5 tab. Kemudian yang merah itu adalah 17 tab. Jadi kalau kita lihat semakin besar N-nya, tabnya semakin besar, maka kita lihat, perhatikan bahwa respon frekuensinya semakin menuju ideal ya. Nah, semakin menuju ideal artinya ini semakin curam di frekuensi cut off-nya, dia akan turun semakin curam ya. Kalau kita perhatikan di sini yang 5 tab ini landai ya, landai. Dan terjadi juga di sini di sini kita lihat ada ripple ya. Ada gelombang-gelombang osilasi ya di sini. Baik yang di stop ini, yang di stop bandnya, maupun yang di pass bandnya, yang di pass. Yang di pass ini ada ripple juga nih, kalau kita perhatikan. Yang ini stop ya, sorry, stop, dan ada ripple. Nah, kita lihat. Nah, semakin ini lebar, maka dia akan semakin. Nah, efek ini yang akan kita perbaiki, akan diperbaiki di menggunakan metode ini. Jadi efek osilasi atau ripple ini diharapkan kita bisa menekan ini, dan penurunan kecuraman ini juga kita harapkan menuju filter ideal ya. Jadi ketika mencapai frekuensi cut off baik di low maupun di upper ya, high, dia akan turun secara drastis. Nah, jadi di sini menggunakan window method, di sini dikatakan bahwa ini akan memperbaiki ini osilasi ya, osilasi, gives oscillation, dikatakan sebagai gig yang tidak diharapkan itu pada baik di pass band dan stop band dari filter yang dirancang. Jadi aplikasinya ya sederhana ya, menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini HW, jadi HW ini window yang sudah di windowing, N itu sama dengan HN dikali WN. Nah, jadi di sini ada beberapa window yang sering kita gunakan, menggunakan rectangular window. Rectangular window ini sama dengan 1 untuk N lebih besar min M dan lebih kecil dari M. Ada triangular, ada Hamming, Hamming dan Blackman window ya. Jadi ada 5 window yang ada di sini. Nah, jadi semua prinsipnya sama ya. Jadi ini windownya, persamaan windownya ini HW sama dengan HN dikali WN ya. Berikut ini adalah plot untuk masing-masing window yang ada, dimana untuk sampel sebanyak N sama dengan 20 ya. Di sini ada rectangular window, triangular window, ini Hamming window, dan ini adalah Hamming window. Jadi kita bisa lihat hasil plotnya dari setiap window yang ada dari sini. Sekarang kita akan lihat contoh 74 bagaimana kita mengaplikasikan window untuk beberapa filter. Di sini ya diketahui beberapa koefisien ya yang sudah dihitung, H0, H1, H1, H2, H2, H-3, H3 ya. Jadi bagaimana kalau kita aplikasikan Hamming window untuk koefisien-koefisien ini. Berarti yang kita cari itu adalah di A itu HW ya,
HW. Jadi HW tadi kita udah tahu HW itu adalah HN ya kali WN ya, window. Nah, kemudian di sini plot impulse response HN dan window impulse response atau HWN ya di sini. Nah, jadi yang kita lakukan di sini adalah pertama kita lihat M sama dengan 3 di sini. Jadi kita apply equation 718 untuk dapatkan window sequence-nya ya. Kita lihat menggunakan Hamming window di sini, Hamming window. Hamming ya. Nah, di sini persamaan Hamming window adalah seperti ini. Hamming N sama dengan 0,54 ditambah 0,46 cos NP per M, dimana N lebih besar sama dengan M, lebih kecil dari M ya di sini. Dimana M sama dengan 3 ya. Jadi kita lihat di sini dilakukan, kita cari nilai-nilai W nya, WN nya, WN3 ini WN minus 3, 0,54 cos dan seterusnya. Kita lihat hasilnya adalah 0,08. Kemudian untuk N minus 2 itu 0,31. Kemudian untuk N minus 1 itu hasilnya 0,77. Nah, untuk WN sama dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Kita lihat untuk nilai-nilai selanjutnya hasilnya seperti ini ya. Untuk nilai N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 ya. Kita lihat nilai-nilainya seperti ini. 0,77, 0,31 dan 0,08. Kemudian kita aplikasikan Hamming window tadi. Kita lihat di sini HW sama dengan 0 sama dengan H0 ya. Di sini H0 kali W0 sama dengan 0,25 kali 1 sama dengan 0,25. Kemudian H1 sama dengan H1 kali window 1 W1 ini sama dengan 0,2258 0,77. Ini sama dengan 0,17331 itu sama dengan 0,1 ya. Sorry, H-1. Kita lihat juga H2 ya, dan H3 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan ini juga sama dengan H-2 dan ini sama dengan H-3 ya. Sekarang kita lihat hasil plotting dari impulse responnya dengan window dan tanpa window. Jadi kita perhatikan di sini ini dengan tanpa window HN nilainya seperti ini. Kita lihat dari min 3 sampai 3 ya di sini. Kemudian kita lihat setelah menggunakan H window, kita lihat di sini Hamming window, kita lihat nilainya 3 minus 3 ini bernilai 0 ya. Minus 3 nilainya mendekati 0 ya, 0,07. Kita lihat di sini H-3 itu H-3 0,0600 ya, 0,0006 ya. Jadi mendekati 0 ya. Jadi kita lihat, kalau kita perhatikan di sini bahwa akan terjadi ini ya, penekanan di daerah yang paling ujung ya. Di sini kita lihat bahwa nilainya akan semakin kecil ya dibandingkan yang ini tanpa window dan dengan window. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan perancangan filter itu dengan menggunakan window method ya di sini. Jadi prosedurnya ada 3 langkah ya. Jadi pertama kita dapatkan dulu filter koefisien HN ini via Fourier transform method yang kita dapatkan dari tabel 71 ya.
Di sini kita lihat beberapa persamaan untuk low pass filter, band pass filter dan sebagainya. Nah, kemudian langkah kedua kita melakukan pengalian ya. Jadi koefisien filter yang tadi yang sudah di generate itu kita kalikan dengan window yang sudah ditentukan. Jadi kita dapatkan ini response ya, HWN ya, yang sudah di window itu dengan menggunakan HN dikali window yang kita pilih ya, dimana N sama dengan min M sampai M ya, ini. Jadi dimana WN ini adalah window, isi window yang sudah dipilih ya, apakah Hemming dan sebagainya. Kemudian langkah ketiga itu adalah melakukan delay input sequence yang sudah di window tadi ya, atau HWN tadi dengan M ya, sampel untuk mendapatkan koefisien filter yang sudah di window. Jadi di sini kita dapatkan PN HWN M. Jadi prinsipnya hampir sama dengan kita menggunakan perancangan. Prinsipnya sama ya dengan Fourier transform method. Hanya kita menambahkan ya di sini yang langkah step 2 ya. Jadi setelah kita dapat di sini filter koefisien HN, kemudian untuk langkah selanjutnya, sebelum langkah selanjutnya kita kalikan dulu dengan window untuk mendapatkan filter koefisien yang sudah di window. Jadi letak perbedaannya hanya di situ. Sekarang kita lihat contoh bagaimana contoh 75 ya, bagaimana menerapkan mengaplikasikan Hamming window function di perancangan Fourier low pass filter ya. Di sini diminta kita mendesain 3-tap Fourier low pass filter ya dengan cut off frekuensi 8 Hz ya, dan sampling rate-nya itu 8 kHz. Jadi di sini menggunakan Hamming window function ya. Kemudian bagian B-nya tentukan transfer function dan difference equation dari Fourier system yang dirancang. Ya, kemudian yang bagian C hitung dan plot magnitude frekuensi respon untuk omega sama dengan 0, pi per 4, pi per 2, 3 pi per 4, dan pi radians. Oke, jadi ini sudah kita pernah bahas di chapter sebelumnya. Jadi prinsipnya sama. Kita lihat di sini, kita hitung dulu normalized cut off frekuensinya seperti ini. Karena ini hanya low pass filter, jadi kita hitung cut off frekuensinya. Omega C-nya 2pi Fc per Fs ya, atau kali Ts ya, periodnya. Jadi di sini kita lihat bisa Fc per Fs ya. Jadi di sini sama dengan 2pi kali 800 dibagi 8000 sama dengan 0,2 pi radians. Nah, kemudian kita lihat rumusnya 2m plus 1 itu 3 taps, di sini 3 sama dengan 3 ya. Jadi m sama dengan, kita dapatkan di sini m sama dengan ini ya, 1 ya. Maka Fourier coefficient yang diperoleh dengan menggunakan persamaan tabel 71. Nah, jadi kita lihat di sini untuk persamaan untuk low pass filter ya. Kita sudah hitung di sini. H0 sama dengan 0,2, H-1 sama dengan H1 ya, sama dengan 0,71. Ini kita dapatkan dari persamaan ini ya. Jadi untuk low pass filter ini menggunakan HN
sama dengan dari tabel 71. Untuk n sama dengan 0 sama dengan omega c per pi. Sementara untuk n tidak sama dengan 0 itu adalah sin omega c kali n per n pi ya. Jadi kita dapatkan nilai-nilai ini 0,2 H-1 H1 di mana m tadi ini dengan 1 ya, 0,1871 ya. Nah, kemudian kita apply ya Hamming window function yang didefinisikan di 718. Kita dapatkan untuk omega Hamming 0 itu nilainya 1, untuk omega 1 sama dengan 0,08 ya. Nah, kemudian menggunakan symmetric window function, jadi omega 1 ini, karena dia simetrik ya, windownya simetrik, omega minus 1 sama dengan omega 1 sama dengan 0,8 ya. Kemudian kita window ya, impulse responnya yang sudah di window kita hitung dengan rumus yang tadi, HWN itu sama dengan HN kali windownya, maka kita dapatkan HW0 sama dengan H0 kali window Hamming 0 itu sama dengan 0,2 kali 1 sama dengan 0,2. Kemudian H window 1 sama dengan H1 kali SM1 M1 ya, Hamming 1 sama dengan 0,1871 kali 0,08 sama dengan 0,01497. Kemudian H-1 di sini sama dengan H-1 kali W-1 sama dengan 0,187 kali 0,8 sama dengan 0,1497 sama ya. Jadi kita lihat di sini delay, kita delay untuk HWN di mana M sama dengan 1 itu di ini. Untuk B0 sama dengan B2 ya, sama dengan 0,0149 dan B1 sama dengan 0,02. Oke, masih ingat ya bagaimana kita mencari nilai-nilai Bn itu ya dari persamaan ini ya. Bn sama dengan Hn kurang M, di sini Hn nya itu adalah H windowing ya. Jadi di sini untuk N sama dengan 0 sampai 2M ya. Jadi di sini M nya itu adalah 2, M sama dengan 1 ya. Jadi makanya kita lihat di sini N nya akan menjadi dari 0 sampai 2M ya, 2M jadi sama dengan sampai 2. Jadi kalau kita lihat untuk N sama dengan 0 di sini, N sama dengan 0, maka B0 itu sama dengan H 0 dikurang M menjadi H-1 ya. Untuk N sama dengan 1, kita lihat B1 sama dengan H N dikurang 1, N nya 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya, jadi H0. Untuk N sama dengan 2 itu menjadi B2 sama dengan H dikurang 2 dikurang M sama dengan 2 ya, sama dengan 1 ya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk B0 sama dengan H1 oleh H window ya, ini W. Jadi kita dapat di sini B0 ya, sama dengan H window minus 1, H window minus 1 ini sama dengan H window 1 ya, di sini H window 1 ya. Ini H window 1 dan 1 H0.
Jadi B0 ya, sama dengan B1, B2 ya, B0 sama dengan B1 sama dengan 0,0 1 4 9 7 ya, ini sama dengan yang 0,1 497. Sementara B1 itu sama dengan H window 0 sama dengan 0,2. Kemudian bagian B di sini tentukan transfer function dan difference equation untuk file system yang dirancang. Jadi di sini kita lihat transfer functionnya HZ sama dengan 0,01 497 ditambah 0,2 Z pangkat min 1 ditambah 0,01497 Z pangkat minus 2. Jadi ya sama ya di sini. Masih ingat ya rumusnya. HZ sama dengan B0 ditambah B1 Z pangkat min 1 ditambah B2 Z pangkat min 2. Kita lihat itu dari persamaan ini ya, untuk causal filter coefficient menggunakan shifting HN nya, kita dapatkan dari persamaan Z sama dengan B0 tambah B1 Z pangkat minus 1 tambah B2 Z pangkat min 2 sampai B2M Z pangkat min 2M ya, pakai terus ini. Nah, jadi di sini menggunakan teknik yang kita dapatkan di chapter 6, yaitu kita ini HZ sama dengan YZ per XZ ya. Itu kita dapatkan YZ per XZ sama dengan 0, ini yang atas ya, sama. Kemudian kita multiply dengan XZ, ini YZ sama dengan ini dapat 0,97 ini XZ kali XZ, ini kali XZ. Oke, kemudian kita inverse ini dengan delay ya, kita ya shift ya, sifat shift, jadi menjadi Z inverse ya. Ini kita inverse menjadi YN, ini kita inverse menjadi XN ya, 0,01497. Kemudian ini kita inverse ya, ini shift, pakai shift menjadi 0,2 XN dikurang 1 ditambah 0,01497, ini di shift sebanyak 2 menjadi XN dikurang 2 ya. Oke, persamaan ini. Jadi kita dapatkan transfer functionnya ini ya, yang ditanya ini transfer function. Kemudian difference equation-nya kita dapatkan yang ini. Selanjutnya bagian C, di sini kita diminta untuk menghitung kemudian memplot magnitude frekuensi respon untuk omega sama dengan 0, pi per 4, pi per 2, 3 pi per 4 dan pi radians. Jadi di sini kita hitung ya, calculate di sini menggunakan magnitude frekuensi respon dan fase respon ya. Kita udah dapat tadi di sini di transfer functionnya HZ ya, kemudian kita substitusi ya. Di sini kita substitusi Z sama dengan E pangkat J omega ya dalam HZ. Jadi di sini kita dapatkan HEJ omega menjadi seperti ini, 0,01497 kali 0,2 E pangkat J omega ditambah 0,01497 E pangkat J 2 omega. Di sini kita lihat
kita keluarkan ya, EJ omega min J omega dapat menjadi 0,0149 EJ omega ditambah 0,2 ditambah 0,01497 E pangkat J omega. Jadi kita sudah pernah jelaskan tentang Euler formula ini. Jadi ini bisa kita ganti menjadi 0, ini ya, 0, ini dan 0,014 E pangkat J omega dan E 0, ini menjadi J omega ya. Ini min J omega. E pangkat J omega tambah E pangkat min J omega menjadi cos ya. Ini per 2. Ini per 2 ya, sama dengan cos omega ya. Oke, jadi di sini kali 2. Ini kali 2. Kali 2 menjadi 2 ya. Atau 2 cos ya, ini 2 cos E pangkat J omega tambah E pangkat min J omega itu sama dengan 2 cos omega. Sama dengan ini kita ganti menjadi 0 kali 2 ya, 0,01497 kali 2 menjadi 0,02994 cos omega ya. Di sini. Jadi HJ omega kita untuk tulis dalam itu yang lebih sederhana, E pangkat min J omega ditambah kali 0,2 ditambah 0,2997 cos omega ya. Nah, jadi kita lihat di sini magnitude respon frekuensi responnya dan fase responnya itu didapat dari persamaan ini ya. HEJ omega ini 0,2 tambah 0,2994 cos omega ya. Nah, ini kalau kita lihat ini bernilai 1 ya untuk omega. Ini. Oke, jadi di sini kita sudah pernah jelaskan di chapter sebelumnya ya. Nah, di sini bisa Anda hitung sendiri ya, kita kalkulasi sendiri untuk beberapa nilai ya yang ada di sini untuk radian 0 ya, ini dan sampai pi ya di sini. Untuk HJ omega ya, ini untuk HJ omega, kemudian untuk dalam bentuk dB juga ya, kemudian untuk fasenya ya bisa Anda hitung sendiri. Ini hasilnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, kita plotting responnya. Ini perhatikan dalam dB ya, ini itu respon. Ini kita perhatikan 0, ya minus ya, di sini minus, ini sekitar minus 12 ya, ini minus 12. Kita perhatikan di sini untuk 0 itu minus 12,77 ya, ini minus 12,77 sampai pi dia minus 15,39. Ada 3 dB, sekitaran 3 dB ya, minus 3 dB selisih. Perhatikan di sini, ini minus 12 turun sampai minus di sini 15 dB. Jadi ini untuk low pass filter ya, low pass filter. Nah, untuk fasenya seperti ini dari 0 sampai minus 150 ya, 150-an. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat contoh 76. Di sini kita akan merancang 5-step Fear band reject atau band stop filter ya, dengan lower cut off frekuensi itu 2 kHz dan upper cut off frekuensi adalah 2,4 Hz, dimana sampling rate-nya adalah 8 kHz menggunakan Hamming window method. Di sini di bagian B kita diminta juga untuk menuliskan mencari transfer functionnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung normalisasi cut off ya, frekuensi, baik itu di lower cut off maupun di upper cut off. Jadi untuk lower cut off omega alpha sama dengan 2pi FL kali T ya, atau 2pi FL per Fs ya.
itu sama dengan 2pi kali 2000 per 8000 sama dengan 0,5 pi radian. Nah, di sini kita lihat karena dia menggunakan 5 tab, 5 tab di sini, maka di sini 2m plus 1 sama dengan 5, maka kita bisa hitung di sini m itu sama dengan 2 ya. Kemudian setelah kita dapat m, kemudian kita bisa hitung ya. Kita hitung Hn-nya ya, Hn dengan persamaan seperti ini. Nah, ini kita dapatkan dari tabel 71 ya. Dimana untuk band stop filter itu nilai Hn itu adalah pi dikurang omega H ditambah omega L per pi untuk n sama dengan 0. Sedangkan untuk n tidak sama dengan 0, Hn sama dengan minus sin omega H kali n per pi np ditambah sin omega L kali n per np, di mana n-nya itu adalah antara minus 2 sampai dengan 2. Nah, jadi di sini kita dapat hitung untuk n sama dengan 0, kita mendapatkan H0 sama dengan pi dikurang omega H ditambah omega L per pi sama dengan pi dikurang 0,6 pi ditambah 0,5 pi per pi itu sama dengan 0,9. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk H1 dan H2. Di sini kita menggunakan persamaan ini ya, Hn untuk n tidak sama dengan 0, yaitu sin omega Hn per np ditambah sin omega L n per np ya. Di sini kita lihat omega L ini dan omega H ini. Jadi kita lihat di sini minus ya, di sini minus. Nah, jadi karena minus di sini, maka di sini bisa kita lihat ya sinus omega 0,5 pi ya, 0,5 pi itu adalah omega L ya. Jadi di sini dipindah ya. Omega L-nya pindah ke sini nih, omega L. Ini omega H ya. Jadi di sini jadi sinus 0,5 omega pi kali 1 per 1 kali pi dikurang sinus 0,6 kali 6 kali 1 per 1 kali pi. Jadi sama dengan 0,0158 ya. Nah, untuk H2 di sini kita lihat sinus 0,5 kali 2 dibagi 2 pi dikurang sin 0,6 pi kali 2 per 2 pi ini sama dengan 0,9355 ya. Jadi dengan menggunakan aturan simetri di sini, maka H-1 itu sama dengan H1 sama dengan 0,01558, sedangkan H-2 sama dengan H2 itu 0,09355. Kemudian kita apply Hamming window function ya, dari persamaan 718 kita dapat persamaan Hamming untuk W Hamming 0 0,54 ditambah 0,46 cos kali 0 kali pi itu sama dengan 1. Di sini untuk W Hamming 1 itu dapat 0,56 dan untuk window Hamming 2 itu dapat 0,08 ya. Selanjutnya di sini menggunakan simetri dari window function. Jadi window Hamming minus 1 sama dengan window Hamming Hamming 1 ya. Itu sama dengan 0,56 dan window Hamming minus 2 itu sama dengan window Hamming 2 itu 0,08. Jadi selanjutnya kita hitung impulsnya, window impulse respon. Di sini HW n sama dengan HN dikali WN ya. Jadi di sini kita lihat HW0, HW ini dikali
H0 dikali window 0 sama dengan 0,9 kali 1 sama dengan 0,9. Kemudian kita hitung untuk A1 di sini sama A1 ini kali window, ini A1-nya, dan ini 0,51 kali 0,01558 dikali 0,54 sama dengan 0,0841. Untuk H2 juga demikian ya, kita dapatkan H2 windowing itu adalah 0,00748. Nah, kita lihat di sini aturan simetri HW min 1 sama dengan H min 1 sorry, untuk min 1 ya sama ya hasilnya, dan kemudian 0,841 dan H minus 2 juga, H window in minus 2 itu sama dengan 0,0748. Nah, sehingga di sini kita dapatkan ya B0 itu sama dengan B4 ya, sama dengan 0,0748 ya, ini sama ya. Jadi untuk N ya sama dengan 0 sampai 2M ya, kita lihat nanti di sini ini N dikurang M ya. Jadi untuk N sama dengan 0 di sini, maka kita lihat ini H minus sama dengan H minus 2. Untuk M sama dengan 1, ini H 1 dikurang M minus 1. Untuk 2 ini H sama dengan H0. Untuk 3 ini sama dengan H1. Untuk 4 ini sama dengan H2 ya. Jadi kita lihat di sini B0 itu sama dengan B0 sama dengan H minus 2 sama dengan B4 ya. Jadi B0 sama dengan B4 ya, sama dengan H2 ya. H2 di sini adalah ini 0,0748. Oke, jadi di sini kita dapat B0, B4, B1 juga demikian. B1 itu sama dengan ini B1, kita lihat nih B1 ini H minus 1 H1, jadi B1 sama dengan B3 sama dengan H ini 1 ya. H1 itu sama dengan 0,0841 ya, 0,0841. Sementara B2 itu adalah untuk N sama dengan 2 ini, B2 itu adalah H0 ya. H0 tadi kita dapat itu adalah 0,9. Oke, jadi kita lanjutkan dengan dapat persamaannya. Kita lihat di sini persamaan rumusnya adalah HZ sama dengan B0 ditambah B1 Z pangkat min 1 ditambah B2 Z pangkat min 2 tambah B3 Z pangkat min 3 tambah B4 Z pangkat min 4 ya. Jadi kita dapat di sini bahwa transfer fungsinya adalah B0 itu adalah 0,0748, kemudian B1 adalah 0,041, kemudian B2 sama dengan 0,9 Z pangkat min 2 ditambah B3 sama dengan 0,0841 dan ditambah B4 sama dengan 0,0784 C pangkat minus 4. Jadi ini adalah transfer function
dari band stop filter yang kita rancang. Karena video ini juga sudah cukup panjang, maka pembahasan selanjutnya tentang perancangan FIR filter menggunakan window method kita implementasikan, kita aplikasikan menggunakan MATLAB function. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.